teman-teman semua yang lagi stay at home, play at home, or work from home. Salam sehat dan bahagia dari aku, Alenta Xiaomi. Mungkin di antara kalian sedang ada yang sendirian di rumah atau lagi kumpulan keluarga tercinta dan berencana mau curhat-curhatan tentang si doi, tapi takut nggak didukung. Pengen ngomong sama teman dirasa kurang percaya nanti diledekin bucin. Atau kalian mungkin pengen negur seseorang dengan cara intelek biar dia nggak sakit hati, bisa. Wah, ini yang paling penting. Kalian ingin mengungkapkan perasaan kalian sama gebetan dengan sedikit trik, bikin orang penasaran, or curious, or overthinking about your feelings. Kalian bisa gunakan idiom yang akan aku sampaikan pada video kali ini. Tapi sebelum masuk ke materi perkara, kalian semua pasti udah pada tahu ya definisi idiom. Sekedar ngulang kembali, idiom itu artinya sekelompok kalimat yang tersusun dan memiliki makna yang terbalik. Kalau dalam mata pelajaran bahasa kita, bahasa Indonesia, itu ada konotasi, peribahasa, denotasi yang memiliki makna yang tersirat dari susunan kalimat yang ada. Contoh kalimatnya itu ada kambing hitam. Itu artinya bukan kambing warna hitam, tapi seseorang menjadi tumpuan kesalahan padahal bukan dia yang bersalah. Lalu fungsi idiom itu sendiri digunakan untuk menggambarkan informasi budaya, sejarah, dan memperluas pemahaman seseorang tentang suatu bahasa. Jadi kalau kita belajar idiom itu sama halnya dan kita mempelajari budaya lainnya. Lalu berkembang digunakan untuk mengekspresikan sentimen agar bahasa itu tidak monoton. Jadi kalian semua yang takut ini curhat sana sini, kalian bisa mengungkapkan di sosmed tapi dengan idiom yang aku sampaikan ini. Jadi kan kelihatannya lebih gimana ya? Intelek aja gitu. Ini istilah dari Amerika Latin. Kalau misalnya kalian bertemu dengan seorang wanita cantik yang pintar secara sikap maupun pembawaannya itu untuk menggoda alias hot, kalian bisa bilang a little mango, a little mango. Lanjut yang kedua, kalau kalian ketemu dengan seorang wanita yang cantik secara kepribadian maupun memukau, kalian bisa bilang istilah dari India ini, a piece of the moon, a piece of the moon, she's a piece of the moon. Oke, lanjut yang ketiga, kalau kalian itu jatuh cinta pada pandangan pertama, udah gak zamannya kalian ngomong love at first sight. Kalian bisa bilang to fall like a pine tree, to fall like a pine tree, to fall like a pine tree. Itu istilah yang berasal dari Swedia. Yang keempat, kalau kalian menggilai seseorang, pokoknya kalian tuh naksir sampai pecicilan gak jelas, kayak monkey habis dapat banana, itu kalian bisa bilang to have eaten a monkey, to have eaten a monkey. Jadi peribahasa ini tuh berasal dari Jerman. Kalau kalian suka sama seseorang tapi susah untuk dijangkau, dirayu, didekatin, kalian bisa bilang a flower on a high peak, a flower on a high peak. Jadi istilah ini berasal dari Jepang. Kalau kalian naksir sama seseorang, kalian nggak berani ngungkapin, ya udah kalian tinggal bilang aja di status to bite a metal seed, to bite a metal seed. Jadi itu yang bisa pakai istilah dari Yunani ini. Oke, lanjut yang ketujuh, kalau kalian jatuh cinta sampai tergila-gila, awas jangan sampai gila karena nggak ada obatnya dan RSJ sudah penuh ya teman-teman. Kalian bisa ngomong istilah dari Colombia ini, swallowed like a postman sock, swallowed like a postman sock. Oke, lanjut yang ke-8, kalau kalian ingin negur seseorang kalau dia itu berada di golongan atas, kalian bisa ngomong istilah dari Polandia ini, yaitu to smell mean towards, to smell mean towards. Oke, lanjut yang ke-9, kalian itu pengen bilang cinta itu bikin kalian tersenyum sendiri atau autis, nggak jelas lah pokoknya. Kalian bisa bilang istilah lucu dari Brazil ini, to have seen the green bird, to have seen the green bird, to have seen the green bird. Kalau kalian itu tiba-tiba ketemu sama seseorang yang kalian suka, yang kalian dambakan, yang kalian impikan, biasanya itu orang ada di kepala, ada di hati, sampai ke aliran darah, terus tiba-tiba ada di depan kalian, kalian bisa bilang istilah dari Tiongkok, dry firewood meets a flame, dry firewood meets a flame. Ini adalah artinya bukan kayu bakar ketemu sama api ya, tapi seseorang yang kalian dambakan, impikan itu tiba-tiba ada di depan kalian. Oke, lanjut yang ke-11, kalau kalian itu pecinta drakor, kalian bisa gunakan istilah dari Korea Selatan ini untuk menyebut orang yang bucin alias orang yang sudah dibutakan oleh cinta. Wearing bean pots in your eyes,
wearing bean pots in your eye. Lanjut yang ke-12. Kalau kalian itu cintanya ditolak atau bertepuk sebelah tangan, kalian bisa bilang istilah dari Prancis, to be hit by a rake. To be hit by a rake. To be hit by a rake. Oke, lanjut yang ke-13. Kalau kalian itu lagi CLBK alias rujukan cinta lama bersemi kembali, kalian bisa bilang istilah dari Itali ini, to reheat it cabbage. To reheat it cabbage. Itu artinya bukan memanaskan ulang sayur kubis ya, tapi kalian punya cinta yang lama itu timbul lagi sekarang. Itu kalian bisa bilang istilah dari Itali itu. Oke, lanjut yang ke-14. Ini istilah dari Rusia. Kalau misalnya kalian kehilangan cinta itu, kalian bisa bilang the tomatoes have faded. The tomatoes have faded. Hati-hati ya, jangan sampai kehilangan cinta. Nanti kayak lagu Pujangga. Ups, dangdut. Oke, lanjut yang ke-15, ini yang terakhir. Kalau misalnya kalian itu ingin merayu seseorang wanita yang sangat anggun dengan idiom ini adalah idiom berasal dari Tiongkok lagi. Mereka itu suka mengumpamakan wanita anggun dengan bunga sepatu. Like hibiscus rising out of water. Like hibiscus rising out of water. Oke, terima kasih. Sekian dulu ungkapan yang tadi aku kasih karena di sini lumayan cuacanya panas. Jadi beberapa ungkapan dari beberapa negara biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian bisa gunakan di sosmed, bikin status atau apakah lebih enak dilihat dibanding. Jangan lupa subscribe, lalu like and comment channel aku, dan aku akan kasih yang lebih